Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kampus Universitas Muhammadiyah Bone bersama saya Jasmine. Kali ini kita akan melakukan Q&A bersama Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Bone. Yuk kita langsung ke tempatnya. Oke, karena Wakil Rektor 3 sudah berada di tengah-tengah kita langsung saja memulai Q&A bersama Warek 3 Kampus Universitas Muhammadiyah Bone. Apakah Bapak bersedia? Siap. Langsung saja ke pertanyaan pertama Bapak, bagaimana dengan Kampus Universitas Muhammadiyah ini? Apakah tahun-tahun terakhir ini mahasiswa memiliki prestasi? Ya, terima kasih pertanyaan Tindaku ini. Jadi kita di Universitas Muhammadiyah Bone, alhamdulillah ya, sampai hari ini kita masalah prestasi itu sangat membanggakan, karena kita bukan hanya berprestasi dalam lingkup kampus saja ataupun misalnya di daerah, tetapi kita banyak juga memberikan prestasi baik skala nasional ataupun internasional. Buktinya itu mahasiswa kita tiap tahun itu mendapatkan beberapa prestasi, baik yang sifatnya medali ya, medali perunggu, medali perak dan emas, khususnya di bidang PKM, program kreativitas mahasiswa. Bahkan mahasiswa kita itu sebetulnya dia sampai di PIMNAS. Kalau untuk kegiatan lingkup Muhammadiyah ya, karena memang kita punya itu kampus se-Indonesia perguruan tinggi Muhammadiyah itu sangat banyak, kurang lebih 170 perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau dari aspek program kreativitas mahasiswa ya, pernah kita mendapat juara umum dari program itu. Nah, tentu ini adalah kebanggaan kita bersama terkait dengan prestasi adik-adik kita. Belum lagi yang sifatnya daerah ataupun misalnya provinsi. Tapi kalau nasional, alhamdulillah, internasional itu sudah banyak buktinya. Oke, iya Bapak. Itulah tadi prestasi-prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, beasiswa apa saja sih yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Bone? Kalau di kampus Unim Bone itu ada beberapa beasiswa ya yang kita tawarkan kepada para calon mahasiswa baru. Jadi ketika misalnya mahasiswa baru masuk, itu biasa kita tawarkan pertama ada namanya beasiswa tahfiz. Beasiswa tahfiz itu adalah bagaimana calon maba itu ada punya kelebihan dalam menghafal Al-Quran, 5 juz kah, 10 juz, 20 juz sampai 30 juz. Nah, itu satu. Yang kedua, ini ada juga beasiswa yang memang dari kementerian, namanya beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Beasiswa ini sangat luar biasa karena beasiswa ini menanggung mahasiswa mulai dari kuliah ya, start awal sampai ketika dia menjadi seorang sarjana. Tapi memang ini beasiswa adalah beasiswa yang diperuntukkan memang mahasiswa kita yang tidak mampu, apalagi misalnya mahasiswa yang yatim atau yatim piatu. Jadi itu sangat membantu para mahasiswa untuk bisa melanjutkan kuliahnya. Kalau kita di sini Unim Bone ya, alhamdulillah sampai hari ini, tahun kemarin saja itu bisa kita dapatkan kurang lebih 300 beasiswa dari kementerian. Jadi ini sangat kita apresiasi ya, karena dari kementerian memberikan kita kesempatan untuk bagaimana adik-adik kita di SMA yang mau kuliah di perguruan tinggi itu bisa terbantu dengan beasiswa itu. Ya, selain itu juga ada beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi tapi memang tidak misalnya dia dari awal sampai akhir. Yang namanya prestasi palingan ya kita bantu hanya 1 kali, tapi betul-betul seleksinya ya luar biasa ya, karena banyak mahasiswa itu yang berkualitas, berkompeten, tapi tidak semua ya, tapi alhamdulillah itu kita siapkan. Untuk sementara ya beasiswa itu yang kita siapkan di Unim Bone. Ya baik Bapak, itulah jenis beasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Bone.
Nah, selanjutnya Bapak, apa saja sih jenis organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Bone? Kalau UKM organisasi banyak ya. Itu organisasi seperti kita ada organisasi mahasiswa pencinta alam, ada mahasiswa yang suka seni ya, sanggar seni budaya, ada yang pramuka, ada juga olahraga. Nah, ini olahraga juga sangat luar biasa karena memang di Unimbone itu kita punya banyak mahasiswa olahraga. Maka organisasi yang paling kelihatan itu juga adalah olahraga. Nah, selain itu ada juga mahasiswa organisasi yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, selain itu ada juga organisasi namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada juga namanya HIMA ya. Seperti mungkin ada yang di Hima Prodi, ada yang jurusan bahasa Inggris, asal bahasa Indonesia, ada biologi, bahkan juga di Fakultas Pertanian Peternakan itu juga ada semua himanya. Jadi sebetulnya organisasi ini sangat sangat membantu para mahasiswa untuk bisa mengembangkan dia punya potensi. Ya, selanjutnya Pak, bagaimana dengan kualitas alumni dan apakah alumni Universitas Muhammadiyah Bone itu memiliki peran di sini? Kalau alumni ya kita sangat bangga karena saya juga ini alumni. Ya alumni dari Universitas Muhammadiyah Bone dulu masih TKP ya. Kita sangat bangga, termasuk saya sebenarnya sebagai alumni, saya bisa berkontribusi untuk alma mater saya. Ya, tapi kita bangga sebagai alumni Universitas Muhammadiyah Bone. Di luar sana banyak alumni kita yang selalu menjaga nama alma mater. Kan kita orientasinya dulu itu adalah alumni kita itu kebanyakan menjadi guru ya, menjadi guru. Jadi kalau kita lihat di sekolah di Bone, bahkan sebetulnya di luar Bone, itu kebanyakan 60% sampai 70% alumni kita ada di sekolah-sekolah, baik SMP, SMA, itu alumni-alumni kita loh. Jadi sebetulnya Unimbone ini bukan dikatakan kampus yang kecil, tapi dia sangat luar biasa karena kontribusinya sangat luar biasa. Maka alumni yang sudah bisa mengabdikan dirinya baik di masyarakat, di sekolah, itu sangat luar biasa. Itu karena kepedulian dan ya alumni Unimbone itu sangat sangat luar biasa. Nah, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin adalah pertanyaan terakhir dari saya, yaitu adalah bagaimana visi misi Bapak sebagai Warek 3 dan upaya Bapak untuk peningkatan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Bone. Nah ini visi saya ya, menjadi pusat pengembangan potensi mahasiswa yang berakhlakul karimah, entrepreneurship, inovatif, kreatif, berkarakter, serta berwawasan global. Jadi kata kuncinya itu ada ya. Pertama, kenapa kata-kata berakhlakul karimah? Jadi mahasiswa itu memang harus dibentuk. Pertama, kalau akhlaknya sudah bagus. Tapi kan ada juga mahasiswa dia hanya mengedepankan intelektualnya, tapi tidak berakhlak. Nah, ini harus kita padukan. Yang pertama akhlaknya. Jadi buat apa juga kita terlalu pinter tapi akhlaknya tidak ada. Maka mahasiswa itu dengan akhlakul karimah ini memberikan semacam pelatihan, pengkaderan, terkait dengan kalau kita di Muhammadiyah ya, apalagi kita di PTMA, maka ada namanya Betul Arkam, pelatihan tentang bagaimana membentuk akhlakul karimah itu. Yang kedua adalah ya entrepreneurship, wirausaha. Jadi semua mahasiswa kita bukan hanya sekedar menjadi seorang guru, bisa juga menjadi entrepreneurship. Wirausaha, dia bisa berbisnis lah, apalah begitu. Kemudian ya tentu berwawasan global begitu. Ya bukan hanya sifatnya lokal tapi juga di mancanegara atau di internasional. Itulah tadi beberapa Q&A bersama Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Bone, yaitu Bapak Gunawan SPD MPD. Nah, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya tadi dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.